ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mana bacaannya nih? Halaman 206 17 dari atas 11. وفرق أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه ولكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Beda ya antara ada perempuan merdeka yang bunuh diri, kemudian kasusnya ada perempuan merdeka yang dibunuh oleh suaminya, kemudian kasusnya ada perempuan merdeka dibunuh oleh orang lain sebelum suaminya mensetubuhinya, maka tidak gugur mahar mas kawin suaminya kepada istrinya tersebut. Kemarin ulang lagi sedikit ya. Nah. Budak perempuan yang bunuh diri atau budak perempuan yang ngebunuh dirinya ada bantuan dari orang lain, atau budak perempuan ini ngebunuh suaminya, atau budak perempuan ini dibunuh oleh tuannya atau oleh suaminya sebelum disetujui oleh suaminya, maka gugur maharnya atau mas kawinnya. Yang kemarin tuh ya, ulang lagi tuh. Hitung lagi. Pertama kasusnya bila ada seorang perempuan merdeka membunuh dirinya, atau tadi yang kedua dibunuh oleh suaminya, atau yang ketiga dibunuh oleh orang lain sebelum disetujui oleh suaminya, maka maharnya gimana tuh? Nah, tidak gugur maharnya tuh. Nah, kasus yang kedua bila ada budak perempuan yang bunuh diri disertai dengan ada bantuan dari orang lain, kemudian kasusnya berikutnya ada budak perempuan yang ngebunuh suaminya, kasusnya berikutnya atau ada budak perempuan yang dibunuh oleh tuannya atau oleh suaminya sebelum suaminya mensetubuhinya, maka sesungguhnya gimana maharnya tuh? Gimana maharnya tuh? Gugur maharnya tuh. Suami suaminya nggak ada kewajiban bayarnya tuh. Yang kemarin tuh ya. Nah perbedaannya kemarin sebutin antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Kalau perempuan merdeka, dia seperti perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan sebab akad. Dengan sebab akad nikah, maka ini perempuan merdeka, dia mesti menyerahkan kepada suaminya akad dirinya tuh. Kenapa demikian? Suaminya ada berhak untuk melarang ini perempuan merdeka yang sudah menjadi bininya untuk pergi safar tuh. Boleh melarang. Suami boleh apa? Melarang itu. Yang kedua perbedaannya, wafarraqa aidan, pengarang juga membedakan bi annal hurrata idza qatalat nafsaha, perempuan yang merdeka apabila dia bunuh dirinya, ghanama zawjuha min mirathiha, maka suaminya beruntung. Beruntung apa? Mendapatkan warisan daripada bininya tuh, ya. Jadi kalau ada perempuan merdeka dia bunuh diri, maka suaminya beruntung. Dapat apa itu? Warisan. Kalau bini kaya, kaya. Kalau bini kaya. Kalau pas-pasan sama-sama ya udah. Bini kaya baru ada warisan. Tuh, untung suaminya tuh. Pakai bener maju deh, gua bunuh diri. Masih nggak masuk. Iya.
Jadi begitu. Untung suaminya mendapatkan apa dari itu? Warisan tuh. Kalau bininya bunuh diri gitu. Itu juga kalau bini kaya ya. Kalau kaya sama-sama juga udah. Bukan untung gitu, malah utang. Fajaza'an yadhraba mahraha, maka suaminya boleh ngutang akan maharnya atau mas kawinnya. Itu yang pertama tuh. Bikhilafil amati, lain halnya dengan apa? Budak perempuan. Kalau budak perempuan dibunuh diri, suaminya nggak dapat apa? Warisan daripada si bininya. Lain halnya tuh begitu ya. Wa aidan, dan juga al-gharatu min nikahil hurrati al-ulfatu wal muwasalatu duna wad'i. Tujuan dari menikahi perempuan yang merdeka, bini kita bukan al-hurrah ya, bini kita semuanya apa? Al-hurrah, bukan al-amah. Tujuan menikahi perempuan yang merdeka, al-ulfatu wal muwasalatu, adalah pertama rasa cinta, yang kedua muwasalah, menyambung, menjaga hubungan kepada antara dari kedua belah pihak. Muwasalah tuh kan adanya pernikahan dinyambung, yang tadinya nggak kenal jadi apa, jadi kenal tuh, makin dekat tambah lagi saudara tuh. Muwasalah tuh. Jadi tujuan menikahi perempuan merdeka, pertama ulfah, adanya rasa apa? Rasa cinta. Yang kedua adanya al-muwasalah, saling apa? Saling menghubungkan, saling menyambungkan. Kan juga apa yang dijaga ya, makanya ada mungut mantu ya, mungut apa? Mungut mantu. Tujuannya biar adanya muwasalah, jadi adanya apa? Terjaga hubungan antara besan dengan apa? Dengan besan. Tujuan menikahi perempuan mereka demikian. Pertama al-ulfah, yang kedua apa? Al-muwasalah, menimbulkan rasa cinta. Yang kedua menjaga apa? Saling adanya hubungan. Dulu al-wad'i, bukan persetubuhan. Ingetin tuh. Menikahi perempuan merdeka, bini kita nikahin, tujuannya apa? Agar menimbulkan rasa cinta. Yang kedua apa? Adanya saling menghubungkan. Bukan tujuannya apa? Bersetubuh, bukan. Waqad wujida bil aqdi. Keduanya tadi ada rasa cinta atau saling menghubungkan, adanya semua dengan sebab akan pernikahan. Wal gharadu min nikahil amati al-waqtu. Tujuan dari menikahi budak perempuan adalah al-waqtu, mensetubuhinya. Beda ya? Beda. Jadi kalau ada orang laki-laki niat nikahin perempuan, tujuannya apa? Bersetubuh. Ini bukan budak perempuan. Ingatin tuh. Ini bukan apa? Budak perempuan, cuma ada bagian di situ. Tapi tujuan menikahi budak adalah tadi apa? Bersetubuhi. Tapi kalau tujuan menikahi perempuan mereka tadi apa? Pertama, menimbulkan rasa cinta. Yang kedua tadi apa? Adanya saling hubungan tuh. Jadi beda, bukan adanya persetubuhan, bukan. Ya susah ya, bukan menghidupkan sunnah Rasul ya, tapi malah apa? Malah memuaskan apa? Nafsu min syahwatnya, akhirnya nikah lagi. Karena tujuan nikah ini itu bukannya al-ulfah, bukan al-muwasalah, tapi hukumnya apa? Tujuannya apa? Al-wad'u, tujuannya itu. Hanya berbeda orang yang udah ngerti agama, nikahi perempuan, tujuannya apa? Kalau cuma bersetubuh doang, dia nggak mau. Malah demikian, menikahi perempuan merdeka bukan tujuannya apa? Bersetubuh. Tujuannya tadi dua tuh. Pertama al-ulfah, menimbulkan rasa cinta. Yang kedua adalah al-muwasalah, saling apa? Saling menghubungkan tuh. Kalau nikahi budak perempuan, baru tujuannya apa tadi? Bersetubuh, lain tuh. Beda ya. Nah orang sekarang nggak ngerti karena nikahnya dengan apa? Dengan syahwat, dengan nafsu. Pada akhirnya pernikahan tujuannya apa? Persetubuhan, itu dan pernikahan tuh. Kalau sudah pernikahan tujuan bersetubuh, sudah puas, sudah dapat, akhirnya diapain? Ditinggalin, cari perempuan lain lagi karena tujuannya tadi apa? Tujuannya bersetubuh doang. Akhirnya di semua gang ada bininya tuh. Ini mantan lagi, anaknya di mana-mana ada tuh. Anak siapa aja tuh? Di mana gang ada anaknya. Karena tujuannya apa itu? Bersetubuh. Bukannya al-ulfah wal muwasalah, bukan menimbulkan rasa cinta, juga bukan saling menjaga hubungan itu. Beda, makanya orang yang nikah karena syariat beda.
Agama kan mendidik kita, membimbing kita. Makanya nggak nikah berkali-kali, kecuali keadaan perempuan nih misalnya di Indonesia lebih sedikit laki-laki ketimbang apa? Perempuan. Kalau nggak dinikahin oleh satu laki-laki dengan 4 perempuan, kesian yang lain nggak sampai apa? Nggak kebagian. Kalau sekarang nggak begitu, belum. Kalau sekarang telah minta nih sekarang tuh, kan? Kalau perempuan licin nikahin. Jadi beda ya. Jadi tujuan menikahi perempuan makanya tadi apa? Menimbulkan rasa cinta dan saling apa? Menghubungkan. Kemudian tujuan menikahi budak perempuan tadi apa? Bersetubuh. Makanya beda tuh. Bukan bersetubuh gitu tujuannya. Nah, tapi bagian tersebut itu ada pada menikahi perempuannya apa? Merdeka. Tapi bukan sebagai apa tadi? Bukan sebagai tujuan. Beda ya, luar biasa agama kejagat. Walihada, oleh karena ini yustaratu fihi khawful anati, menjadikan syarat pada hal ini adalah karena khawatir terjadinya perzinahan. Kalau dia nggak nikahin perempuan ini, takut nanti terjadi apa? Perzinahan nanti. Nah, nikahin tuh perempuan tuh, karena tujuannya tadi al-ufah wal muasalah tuh. Kalau nggak nikah juga nanti takut dia berzina dengan perempuan. Udah nikahin. Tapi ingatin, pernikahan dengan perempuan merdeka bukan tujuannya untuk bersetubuh. Tadi 2. Pertama, menimbul rasa cinta. Yang kedua, saling apa? Saling menghubungkan tuh. Jadi kejaga, jadi ada hubungan besan dengan besan, jadi kenal, ya. Jadi ada ipar, jadi ada abang ipar, jadi ada adik ipar, ya. Nah, kayak begitu tuh. Itu namanya al-muasalah. Al-muasalah. Luar biasa agama yang ngaturnya, luar biasa. Hanya ulama-ulama pas ngeliat begini, iya benar. Karena tujuan pernikahan bukannya nafsu, bukannya untuk bersetubuh, tapi tadi apa? Menimbul rasa cinta juga menjaga apa? Menjaga hubungan. Makanya yang menjadi beban berat itu yang kedua, al-muasalah. Dipikirin nanti kalau sampai retak rumah tangga nanti gimana, dipikirin al-muasalah itu. Tasnya, wadhalika hasilun qabla dukhul. Hal itu adalah hasil sebelum bersetubuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد تأسي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. بدر sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah
على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله سبحانه وتعالى.